Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tinjau lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bersama petugas gabungan, Deddy Mulyadi yang akrab disapa KDM menemukan 3 jenazah yang tertimbun longsor sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban hingga membutuhkan waktu hampir 1 jam. Terkait dengan peristiwa longsor tersebut, menurut KDM, lahan pemukiman yang berada di kaki Gunung Burangrang ini sudah sangat kritis karena sudah berubah fungsi dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian yang dipenuhi tanaman palawija. Sudah jelas kebun sayur, kebun sayur di kemiringan dan di atasnya kebun sayurnya udah naik ke puncak dan pohon-pohonnya udah mulai ditebangin sebagian. Pak Gub, ini kalau kejadian ini artinya korban ini kan banyak, artinya ada kelemahan dari mitigasi atau gimana Pak Gub? Kita udah salah dari awal, dari awal adalah tata ruangnya harus segera dibenahi. Berulang-ulang saya katakan daerah-daerah yang seperti ini tidak layak jadi kebun sayur, layaknya jadi hutan bambu. Ya. Pak Depa, pengawasan dari Pemda KBB sejauh ini gimana Pak? Sudah lama kita ini nggak sesuai. Nggak sesuai Pak. Sudah lama kita ini membangun tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Ya. Ini kan artinya dengan kejadian ini mitigasinya lemah Pak Gub? Iya sejak. Isak tangis pecah di posko informasi bencana longsor di Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Keluarga korban tidak kuasa menahan duka saat mengetahui sanak saudaranya dinyatakan meninggal dunia. Wanita ini tak kuasa menahan tangis saat mengetahui anggota keluarganya masuk dalam daftar korban meninggal dunia yang tertempel di posko informasi. Di saat yang sama seorang warga juga sampai jatuh pingsan mengetahui keluarganya bernama Nur Hayati meninggal dunia, bahkan ketiga anak dari korban juga belum ditemukan keberadaannya. Nur Hayati baru satu orang anaknya Dini Hayati sama Astri sama Memei belum ketemu. Untuk kondisi Ibu Nur Hayati sendiri seperti apa Bu? Belum mau lihat. Meninggal atau kondisinya? Oh udah meninggal. udah meninggal. Ya. Itu tinggal di desa mana Bu? Desa Marga Jaya. Desa Marga Jaya. Dia di kampung dia tetap. Oh iya entah apa ya. Jadi masuknya desa Pasir Langu. Pasir Langu. Berarti tinggal satu orang lagi belum ketemu? Tiga anak-anaknya. Selanjutnya yang terimbas itu kan cuma RT 5 di RW 11 Kampung Pasir Kuning dan RT 1 di RW 10 yang imbas besar. Pokoknya tetap di RT 5 RW 11 di Pasir Kuning itu 20 rumah ini mutlak dasar pokok yang langsung ke terjang dari hutan. Hingga saat ini petugas gabungan dari BNPB, TNI Polri dibantu relawan masih melakukan pencarian sementara para korban telah diungsikan ke kantor desa Pasir Langu. Dari Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemkab Bandung Barat menetapkan status darurat bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, dan longsor menyebabkan 11 orang tewas, sementara 82 orang hilang. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status darurat bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Penetapan status bencana dilakukan untuk mempercepat proses penanganan, pencarian korban, serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak. Sebanyak 113 jiwa dari 33 kepala keluarga terdampak longsor. 10 orang meninggal dunia, sementara 82 orang masih dalam pencarian, dan jumlah tersebut masih bisa bertambah. Medannya sangat sulit sekali, tanahnya juga labil, ini tadi juga sempat terperosok. Jadi kita fokusnya tetap pencarian korban dan juga penyelamatan korban. Tentunya ini juga dibantu oleh TNI, Polri, BPBD, perangkat desa, perangkat kecamatan, dan seluruh relawan. Kami juga memastikan agar menjaga terus keselamatan karena medannya memang cukup berat. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua. Bersama petugas gabungan, Deddy Mulyadi menemukan 3 jenazah yang tertimbun longsor pada Sabtu sore.
KDM mengatakan lahan permukiman yang berada di kaki Gunung Burangrang ini sudah sangat kritis karena sudah berubah fungsi dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian yang dipenuhi tanaman palawija. Kan ini sudah jelas kebun sayur, kebun sayur di kemiringan dan di atasnya kebun sayurnya udah naik ke puncak dan pohon-pohonnya udah mulai ditebangin sebagian. Pak Gub, ini kalau kejadian ini artinya korban ini kan banyak, artinya ada kelemahan dari mitigasi atau gimana Pak Gub? Kita udah salah dari awal. Dari awal adalah tata ruangnya harus segera dibenahi berulang-ulang. Saya katakan daerah-daerah yang seperti ini tidak layak jadi kebun sayur, layaknya jadi hutan bambu. Ya. Pak Depa, pengawasan dari Pemda KBB sejauh ini gimana Pak? Sudah lama kita ini nggak sesuai. Ya. Sudah lama kita ini membangun tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Ya. Ini kan. Artinya dengan kejadian ini mitigasinya lemah Pak Gub? Iya, sejak awal tata ruangnya udah salah. Sebelumnya, akibat hujan deras selama 24 jam, longsor melanda Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat longsor, puluhan rumah rata dengan tanah akibat tertimbun material longsor. Peristiwa terjadi pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat saat warga tengah tertidur pulas. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Koram 13 Siliwangi menelusuri informasi terkait dengan dugaan adanya 23 anggota TNI yang ikut hilang dalam peristiwa tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 250 tim gabungan akan dikerahkan untuk melakukan pencarian pada Minggu pagi ini meski terkendala cuaca dan medan yang berat. Hingga kini, proses pencarian korban yang hilang masih terus dilakukan di tengah kendala cuaca dan medan yang berat. TNI Angkatan Darat masih menelusuri informasi terkait dugaan adanya prajurit yang menjadi korban longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Sebanyak 23 prajurit TNI belum diketahui keberadaannya. Terkait dengan anggota saya terlebih dahulu itu, kita belum dapat informasi ya. Nanti saya lebih lanjut cari informasi terkait dengan personil saya yang terkait dengan hal tersebut. Tetap terus kita lakukan pencarian ini karena ini kendala kita ada terkait dengan masalah cuaca ya. Cuaca karena air ini masih mengalir terus dan lumpur juga masih terus deras turun ke bawah sehingga alat pun belum bisa kita luncurkan ke TKP. Sebanyak 250 personil gabungan, masyarakat, relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban. 11 korban sudah berhasil ditemukan, 82 lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Banjir yang menggenangi kawasan pemukiman warga Pejaten Timur, Jakarta Selatan kini mulai mengalami surut. Warga pun mulai kembali untuk membersihkan sisa sampah yang masuk ke dalam rumahnya. Banjir yang menggenangi kawasan padat penduduk di Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun saat ini ketinggian air telah berangsur surut di ketinggian 80 cm hingga 90 cm pada titik terdalam. Menurut warga, banjir disebabkan curah hujan tinggi ditambah luapan aliran Kali Ciliwung yang berada tepat di samping pemukiman. Akibat tingginya banjir, sekitar 250 kepala keluarga sempat mengungsi. Banjir merendam puluhan rumah warga di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Banjir ketinggian 125 cm ini merupakan banjir yang umum datang saat hujan mengguyur Jakarta. Banjir Kebonpala berdampak pada 32 kepala keluarga dan merendam puluhan rumah. Meskipun genangan air sudah cukup tinggi, warga masih beraktivitas seperti biasa. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi banjir yang merendam pemukiman di Kebonpala, Jakarta Timur, sudah ada rekan Hadisti Arifa bersama dengan juru kamera Jemi Jasin. Ya Hadisti, apakah banjir sudah mulai surut dan bagaimana kondisi warga di sana? Ya,
Camar dan juga pemirsa, untuk kondisi banjir pada siang hari ini memang sudah berangsur surut jika dibandingkan dari tadi malam atau dari hari-hari sebelumnya. Untuk ketinggian air pada hari ini bervariasi mulai dari yang terendah di 20 cm hingga terparah masih mencapai 75 cm. Kalau kita lihat berdasarkan tiang yang terdapat tulisan takaran ketinggian air pada siang hari ini di titik sana, ini terlihat ketinggian air masih mencapai di 40 cm atau masih di batas betis orang dewasa. Dan untuk kondisi warga pada siang hari ini dengan berangsurnya surut ketinggian banjir ini memanfaatkan waktu tersebut untuk kembali ke tempat tinggal mereka yang sebelumnya warga mengungsi ke tempat pengungsian yang tak jauh dari lokasi kejadian banjir. Dan siang hari ini terlihat situasinya ini juga beberapa dari TNI kemudian juga kepolisian turut membantu warga terdampak untuk melakukan aksi bersih-bersih rumah atau tempat tinggal mereka yang sempat tergenangi banjir, karena untuk kondisi banjir saat ini sudah mulai surut sehingga sudah tidak menggenangi area dalam tempat tinggal mereka. Kemudian juga terlihat ada sejumlah relawan yang hadir di sini untuk menyalurkan bantuan kepada warga terdampak, mulai dari makanan siap saji, kemudian juga ada sembako yang diberikan kepada warga-warga yang terdampak, karena memang kondisi banjir yang menggenangi kawasan sejak dari hari Rabu kemarin ini mengganggu aktivitas warga. Dan juga tentunya warga berharap mendapat bantuan yang dapat memudahkan aktivitas mereka dan juga berupa makanan ataupun juga kebutuhan logistik lain untuk keluarga mereka. Nah, untuk di tempat saya melaporkan ini di RT 13 RW 4 tadi berdasarkan data yang kami terima ada sekitar 96 kakak atau 240 jiwa yang terdampak dari banjir. Beberapa di antaranya sudah ada yang memilih untuk kembali ke tempat tinggal mereka, bertahan di rumah mereka. Namun beberapa di antaranya masih ada yang berada di tempat pengungsian atau masih mengevakuasi diri. Karena kalau kita lihat di sini rata-rata atau mayoritas rumah warga ini sudah memiliki 2 lantai, sehingga pada saat kondisi banjir mereka memilih bertahan di lantai atas rumah mereka, karena untuk lokasi di Kebon Pala ini memang sudah menjadi langganan banjir jika terjadi curah hujan yang tinggi mengguyur kota Jakarta dan juga sekitarnya, dan diperparah juga dengan luapan Kali Ciliwung yang berdekatan dari pemukiman warga ini. Tadi warga berharap agar kedepannya proses perbaikan terhadap Kali Ciliwung ini dipercepat sehingga kondisi banjir ini tidak kembali atau intensitasnya mulai berkurang, dan tentunya dapat membantu kondisi dan juga aktivitas warga yang berada di sekitarnya. Dan juga tadi kami sempat menanyakan bagaimana tanggapan mereka terhadap usulan relokasi ataupun juga warga yang sempat disarankan untuk pindah ke rusun yang ditawarkan oleh Gubernur Jakarta. Mereka tadi menyatakan bahwa mereka siap untuk dipindahkan, dan hingga saat ini prosesnya ini masih pendataan, dan mereka nanti akan menunggu lebih lanjut seperti apa prosesnya, seperti apa penanganannya, karena memang ini menjadi salah satu harapan mereka, mengingat kalau di lokasi pemukiman ini memang sudah rutin atau menjadi langganan banjir pada waktu-waktu tingginya curah hujan yang mengguyur Jakarta juga sekitarnya. Camar. Baik, terima kasih rekan Hadisti Arifa atas laporannya dari kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, juga tetap hati-hati. Masih dari informasi banjir, pemirsa, warga korban banjir Taman Cikande Jayanti, Kabupaten Tangerang bertahan di pengungsian hingga malam. Banjir masih merendam pemukiman mereka. Para pengungsi kini membutuhkan selimut dan perlengkapan untuk balita. Di Musola Asobidin RT 4 perumahan Taman Cikande ini, ratusan warga perumahan setempat mengungsi. Banjir dengan ketinggian lebih dari 2 meter hingga kini masih merendam rumah warga. Hujan deras yang membuat sungai Cidurian meluap menjadi faktor utama banjir di kawasan ini. Sejumlah korban banjir pun membutuhkan selimut serta perlengkapan balita seperti popok dan juga susu. Berapa lama Ibu ngungsi, Bu? Dari hari Jumat sih, karena kan awal ngungsi di Masjid Al-Taqwa. Air mulai masuk sedikit-sedikit kan, dari mulai subuh udah mulai masuk, jadi pas sebelum sholat Jumat kita mengungsi di sini. Jadi air makin naik. Berapa Bu ketinggian air, Bu? Dari awal tuh di masjid cuma setapak kaki, sekarang udah sedengkul. Kalau ke tempat aku udah sedada. Bu, terus bantuan apa Bu yang saat dibutuhkan di sini? Alhamdulillah ya, buat makanan, minuman udah mencukupi. Tapi kayaknya masih perlu selimut. Selimut Buat anak-anak bayi, kan banyak bayi balita, bayi 1 bulan, 2 bulan.
Ratusan rumah terendam serta ribuan warga terdampak akibat banjir yang menerjang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah warga bertahan di rumah karena keterbatasan tempat pengungsian. Akibat intensitas hujan tinggi serta meluapnya Kali Cibebet dan Kali Citarum, ratusan rumah warga di 2 desa di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Sudah 2 hari terendam air, sejumlah warga tetap bertahan di rumah karena keterbatasan tempat pengungsian. Meski demikian, pihak kecamatan dan aparat desa telah menyiapkan dapur umum untuk 1.150 kepala keluarga yang terdampak. Apa sih namanya, airnya masih naik terus. Nah Bu, yang lain kan sudah pada mengungsi nih. Kenapa Ibu masih bertahan, Bu? Ya karena kita alhamdulillah ya punya saudara yang di sini, yang udah di sini aja. Lagiannya kalau kita ngungsi ke sana, kita mau di mana diamnya? Ya nggak ada tempat ngungsi kan. Sekarang kan sebentar hujan ya, sebentar panas itu. Kalau untuk pengungsian kita masih sebagian besar juga masih ada yang menetap di rumahnya karena tadi sudah dievakuasi oleh Pak Kades dan juga pengungsian di tempat. Saat ini pihak terkait tengah mendata seluruh korban terdampak. Sejumlah warga membutuhkan bantuan, salah satunya adalah obat-obatan, mengingat sejumlah warga telah menderita penyakit seperti diare dan gatal-gatal. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Yusuf Hardiansyah, iNews melaporkan. Hari ke-7 banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terus meluas. Bencana banjir kini merendam ribuan rumah warga serta area pesawahan di 20 kecamatan yang tersebar di 58 desa. Hingga Sabtu malam atau hari ke-7, Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih diterpa banjir. Ketinggian air banjir bervariasi, mulai dari 50 cm hingga mencapai 1 meter. Air bahkan masuk ke rumah warga yang sebelumnya tidak terendam, dengan ketinggian air mencapai 60 cm hingga 1 meter. Banjir akibat meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet terus meluas. Ini banjirnya sejak kapan, Mas? Sejak kemarin itunya mah. Kemarin. Iya. Ini sempat surut atau udah naik lagi? Surut, udah ini kedua kalinya sama ini. Oh jadi naik lagi sekarang nih? Kapan naiknya? Jam berapa ya? Tadi jam 5:30 rasanya. Udah langsung. Oh hari ini nih naiknya? Hari ini. Sebelumnya naiknya sempat banjir kapan? Kemarin hari Minggu. Hari Minggu? Iya. Sempat surut? Terus sekarang? Sekarang banjir lagi? Banjir lagi. Upacara penghormatan terakhir 3 jenazah korban pesawat jatuh ATR 42500 di Auditorium Madidihang AUP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesaat lagi, tetaplah di Sido Siang.